Halo, bertemu kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai salah satu pokok ajaran tentang manusia yang seringkali menjadi pertanyaan dari sebagian banyak orang-orang Kristen mengenai apakah manusia itu terdiri dari 2 bagian ataukah 3 bagian. Nah, pandangan yang mengatakan bahwa manusia terdiri dari 2 bagian itu disebut sebagai dikotomi. Mereka mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa. Nah, sedangkan sebagian orang Kristen yang lain percaya bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian tubuh, ada bagian jiwa, dan juga ada bagian roh. Nah, tetapi jikalau kita mempelajari mengenai bagaimana para penulis Alkitab melihat mengenai natur atau struktur daripada kemanusiaan, nampaknya kita melihat bahwa para penulis Alkitab tidak melihat pembagian seperti yang tadi kita bicarakan, baik pembagian menjadi 2 ataupun pembagian menjadi 3. Nah, di dalam Alkitab kita melihat bahwa para penulis Alkitab nampaknya melihat manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, di dalam membicarakan mengenai aspek-aspek dari kemanusiaan, maka Alkitab menggunakan berbagai terminologi yang berbeda. Nah, misalnya saja waktu Alkitab menggunakan istilah tubuh. Nah, maka yang dimaksudkan dengan tubuh di dalam pemikiran para penulis Alkitab bukanlah menunjuk kepada bagian terluar dari kemanusiaan, tetapi menunjuk kepada manusia sebagai makhluk jasmani. Nah, ketika Alkitab berbicara mengenai jiwa atau di dalam terminologi Yunani misalnya psyche, nah maka Alkitab berbicara bukan mengenai bagian dalam diri manusia, tetapi berbicara mengenai manusia sebagai pribadi, sebagai makhluk dengan kapasitas mental. Manusia yang Tuhan ciptakan sebagai makhluk yang bisa merasa, makhluk yang bisa berpikir, makhluk yang bisa sedih, makhluk yang bisa berbicara, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan waktu Alkitab berbicara mengenai roh, maka Alkitab tidak berbicara soal bagian terdalam dari diri manusia, tapi Alkitab nampaknya berbicara mengenai manusia sebagai makhluk spiritual. Nah, bahkan jikalau kita membaca berbagai terminologi yang lain di dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Alkitab menggunakan berbagai terminologi yang berbeda waktu dia menyebutkan manusia. Terkadang Alkitab menyebut manusia dengan sebutan makhluk hati nurani. Nah, itu adalah terminologi yang digunakan untuk memperlihatkan bahwa manusia itu adalah makhluk moral. Manusia memiliki kesadaran akan benar dan salah. Nah, demikian juga dengan berbagai terminologi yang lain, misalnya manusia sebagai makhluk dengan nafas dari Tuhan. Nah, kalau kita membaca Kejadian pasal yang kedua, di sana kita membaca bahwa manusia adalah makhluk yang dicipta dari debu tanah dan dihembuskan nafas hidup dari Allah. Maka yang Alkitab bicarakan di situ bukan mengatakan bahwa manusia memiliki 2 unsur, yaitu unsur tubuh dan unsur roh, tetapi Alkitab membicarakan bahwa manusia adalah pada satu sisi makhluk yang lemah, makhluk yang rapuh karena manusia terbuat dari tanah, tapi satu sisi yang lain manusia digambarkan sebagai makhluk yang istimewa. Oleh karena apa? Oleh karena manusia adalah makhluk rohani. Manusia adalah makhluk yang mampu membangun relasi dengan Tuhan. Nah, jadi waktu kita melihat berbagai terminologi yang digunakan oleh Alkitab waktu membicarakan manusia, maka kita belajar sesuatu hal yang penting, bahwa manusia bukan terdiri dari 2 bagian atau 3 bagian. Manusia adalah makhluk yang utuh. Manusia memiliki berbagai sisi, berbagai dimensi di dalam kehidupannya. Nah, berbagai dimensi di dalam kehidupan manusia itu memperlihatkan bahwa manusia adalah makhluk yang unik. Manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai aspek dalam kehidupannya. Dan waktu kita melihat berbagai aspek dalam kehidupan manusia yang begitu unik,
bagaimana manusia adalah makhluk yang mampu berpikir, bagaimana manusia adalah makhluk yang mampu merasa, makhluk yang mampu berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita melihat bahwa di situ Tuhan menciptakan manusia sangat unik. Dan itulah sebabnya maka ketika Alkitab berbicara mengenai jati diri manusia, misalnya dalam Mazmur pasal yang ke-8. Di sana ketika Mazmur melihat ciptaan Tuhan, ketika dia melihat langit yang begitu unik, langit yang begitu besar, maka apa yang pemazmur dapat rasakan? Yang dia rasakan adalah kekaguman kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita, sewaktu kita melihat bahwa ternyata manusia dicipta Tuhan dengan begitu unik, manusia dicipta Tuhan dengan begitu memiliki berbagai sisi dan dimensi, kita melihat di sana bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi manusia, Tuhan itu sungguh memperhatikan manusia, menciptakan manusia dengan segala keunikannya. Nah, kalau Tuhan saja memperhatikan manusia sedemikian rupa, bukankah kita juga harus belajar mengasihi, menerima diri kita sendiri? Oleh karena Tuhan menciptakan kita dengan segala keindahan. Itulah sebabnya maka di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus berhati-hati di dalam menilai siapa diri kita dan menilai siapa orang lain. Terkadang kita terlalu rendah di dalam menilai diri kita dan kita memandang diri kita tidak memiliki nilai, padahal Tuhan menciptakan kita sangat indah. Di sisi yang lain terkadang kita memandang diri kita terlalu berlebihan, menganggap diri kita terlalu hebat, terlalu tinggi, dan kemudian kita jatuh ke dalam self-idolatry, menyembah diri, merasa diri begitu tinggi, padahal Alkitab memperlihatkan satu sisi kita adalah makhluk yang lemah dan rapuh. Tapi di sisi yang lain kita pun dapat menilai orang lain dengan salah, kita pun menilai orang lain terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, dan sebagai akibatnya kita memiliki persepsi yang salah. Maka belajar memahami manusia dengan utuh akan menolong kita bukan saja menghargai diri sendiri, tapi juga belajar menghargai orang lain dan belajar bersyukur kepada Tuhan. Kiranya video pendek ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati.